secara terbuka untuk pihak-pihak, terutama ID ya. Pada saat itu GPF juga kirim surat ke ID kan, untuk menyampaikan ke anggotanya sebagai saksi para dokter yang menangani korban perkosaan. Kemudian siapapun, jadi secara terbuka diumumkan siapapun yang menangani korban perkosaan untuk bersedia bersaksi di TGPF. Nah, pada saat itu ID banyak yang mendaftar. Awalnya banyak yang mendaftar. Tapi kemudian dokter-dokter ini bertanya tentang apa jaminan keamanan buat mereka. Karena sejak rusuh terjadi, itu rumah sakit didatangin orang-orang bersenjata, berseragam tentara, dan meminta pihak rumah sakit bungkam untuk kasus perkosaan. Seperti itu. Saya tahu ini ketika saya mendatangi dokter itu ya yang menangani perkosaan, dan dia menceritakan itu. Bahwa dia nggak bisa menceritakan secara terbuka. Ini perkara juga keamanan. Jadi dari pengumuman terbuka, kemudian dari kasus-kasus yang kita punya kontaknya ya, kemudian kita dorong mereka untuk datang ke TGPF untuk memberikan kesaksian. Nah, maka datanglah ya dokter, psikolog, pendamping korban, relawan-relawan seperti itu yang menangani kasus perkosaan Mei 98. Akhirnya terkumpullah sejumlah data itu, di mana yang diperhitungkan di dalam TGPF adalah sampai pada titik ketemu dengan para pendamping, dokter, psikolog yang menangani korban, ataupun sampai pada ketemu keluarga, gitu. Nah, itu yang dihitung sebagai data korban. Mbak Ita bertemu langsung dengan korban? Iya. Karena Pak Dion ini kan membantah ya. Itu menyebutkan sebagai rumor. Nah, apakah Mbak Ita sendiri menemui korban? Saya langsung menemui korban. Yang saya tangani sendiri itu ada 15 korban. 15 korban? Pemerkosaan semua. Dan yang paling kecil itu umur 11 tahun. Bernama Francisca. Itu diperkosa di Tangerang, di dekat pasar sana, atau di agak keluar. Dan itu korban dari satu keluarga. Mamanya juga korban, meninggal, dibunuh. Kakaknya juga dibunuh. Dan Francisca ini korban yang terkecil, umur 11 tahun. Dari 15 korban atau dari 168 dari TRKP ya, nanti kan diverifikasi oleh TGPF menjadi 60 sekian. Tapi dari catatan TRKP, itu terkecil adalah Francisca. Itu saya tangani sendiri. Saya datang ke klinik tempat dia dirawat, dan saya dengan tangan saya, itu saya mendampingi dia untuk dia pergi untuk selamanya, meninggal. Itu pukul 11.20 menit. Dan kemudian saya bersihkan bersama perawat. Maaf, alat kelaminnya rusak karena diperkosa dengan botol, dan saya harus membersihkan. Kemudian saya bawa ke Cilincing untuk dikremasi, dan kemudian juga saya bawa abunya untuk dilarung. Selain Francisca, saya juga yang paling juga ini adalah 2 mahasiswa Trisakti yang dipotong payudaranya di bawah jembatan di flyover dekat depan Trisakti, dan juga alat kelaminnya juga dianiaya karena dia waktu itu menunggu angkutan kota dan diambil begitu saja. Keduanya adalah gadis Tionghoa, dan kemudian dimasukkan dalam mobil. Ada 6 orang mobil dengan badan tegap, cepak, mobilnya Toyota. Kemudian dari Pondok Bambu, 2 kakak beradik. Kemudian yang 4 orang yang dianiaya itu, dan juga seorang ibu rumah tangga yang diperkosa di depan Mall Cengkareng. Jadi Cengkareng itu kalau lihat itu kan ada kayak taman ya, depan mall itu. Nah, di situ. Tempat umum ya? Tempat umum. Dan itu alat kelaminnya dirusak. Dan saya waktu itu habis mengantarkan 2 anak Trisakti yang dipotong payudaranya menuju Singapura. Jadi dari Cengkareng saya sedang pulang mendapatkan pager untuk bertemu dengan korban yang di Cengkareng, itu ibu rumah tangga dari etnis Tionghoa, dan waktu itu yang menemukan dia adalah seorang haji. Pak Haji inilah yang kemudian bersama saya membawa korban
ke rumah sakit Siloam di Kebonjeruk. Pakai motor ya? Pakai motor. Jadi Pak Haji di depan, korban dan saya. Kemudian kami tali sama Pak Haji ditali, diikat gitu supaya tidak jatuh karena itu. Dan kami bawa ke Siloam. Ada 15 yang langsung saya tangani dan hampir semuanya dirusak alat kelaminnya, ya. Dan untuk saya ini bukan satu rumor, ini sungguh-sungguh terjadi. Karena partai, bahwa partainya harus berkuasa. Tidak ada pikiran untuk bagaimana membangun negeri ini menjadi baik. Di situ kan kita bisa belajar. Lanjut yang lain, saya mau izin mau Jumatan. Terima kasih semuanya. Salam kenal. Izin bolo-bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Silakan Bang Prabu. Gimana tanggapannya? Sebelum Bang Prabu, saya sekalian juga mau izin turun, ini udah setengah 12, sudah nggak lama. Oke. Lanjut ya, makasih. Oke, sedikit aja sih Mbak Win. Jadi yang kita namanya 02 itu kan satu paket. Baik itu militannya Prabowo dan pendukung militan Prabowo, kemudian ada juga pendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran. Nah, sebagaimana dua tokoh bangsa ini bersatu untuk memenangkan Pilpres. Nah, sejarah kita sudah melihat dari masa ke masa, Pilpres ke Pilpres. Nah, sejak bergabungnya Pak Prabowo di 2019 sebagai menterinya kabinetnya Pak Jokowi, ya disitulah dua tokoh bangsa ini saling memaafkan. Ketika orang yang kita kagumi ini saling memaafkan, nah kita dibawa sebagai yang apa nama bahasanya ya, menyukai ketokohan masing-masing pendukung ini. Ya kita kan mestinya kita melihat kenapa kita suka dengan Prabowo, kenapa kita mesti suka dengan Jokowi. Tentu kan punya visual masing-masing. Nah, ketika pendukung Prabowo, ketika Pak Prabowo saling memaafkan, Pak Jokowi saling memaafkan. Nah, pendukung di bawah juga harus seperti itu. Kalau kita memang saling menyukai ketokohan ini masing-masing gitu. Nah, ketika tidak satu komando, baik itu pendukungnya Pak Jokowi ataupun pendukungnya Pak Prabowo, pendukung ini pasti dipertanyakan orang ini gitu. Kenapa tidak saling memaafkan? Kenapa tidak saling menutupi gitu? Nah, malah bekerjasama dengan lawan-lawan politik. Ada apa dukungannya kepada ketokohan ini? Apakah ada sesuatu yang dia inginkan atau apakah dia yang menginginkan sesuatu gitu? Kita nggak tahu. Tetapi ada salah satu orang yang disampaikan oleh Mbak Mulati, dia menyampaikan dia memang ada visi dan misi untuk mendukung suatu tokoh ini yang dia suka gitu. Harus ada cuan di situ atau proyek atau apa? Memang betul itu, dia pernah mengatakan itu. Nah, sebelumnya memang dia menyukai ketokohan Orde Baru. Memang dia tidak suka dengan PDIP, khususnya juga dengan Pak Jokowi kan dulunya kader PDIP. Mungkin saya buat nggak tahu ya. Nah, ketika dulunya saya 2014-2019 memang tidak memilih Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu kan kader PDIP. Saya memang dari dulu yang namanya Partai Kebo ini saya nggak suka sejak dipimpin oleh si Mak Lampir ini, karena dia jual semua aset negara, hampir apapun dijual gitu. Nah, itu di situ saya nggak suka. Mak Lampir kan. Jadi ketika bergabungnya Pak Prabu, kau sebut aja Megawati, gitu aja Prabu. Ya Mak Lampir lah. Kalau nama itu kan nama bagus itu, Mak Lampir gitu. Walah Prabu. jadi dengan saling memaafkannya dua tokoh bangsa ini, ya kita harus ikut gitu. Ada juga kita lihat di di oknumnya pendukung Pak Jokowi katanya pendukung, tetapi kita seperti Dedi. Saya nyerang si Dedinya ini, bukan nyerang yang lain gitu. Iya. Seperti saya itu. juga kesal itu. Jadi susah kalau berbicara kalau orang yang sudah sakit hati satu tokoh, coba mengadu domba, kemudian
dan tujuan pertama dia mendukung untuk cuan atau proyek. Nah, itu sih. Jadi ya proyek sih boleh sih kita namanya dukungan, boleh dapat dikit gak apa-apa lah gitu. Tetapi kalau udah saling mengadu domba satu kubu satu kolam kan lucu namanya. Jadi pertanyaan jadi sama kita. Nah, kecuali nanti kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi atau Mas Gibran di 2029 nggak satu kolam lagi, ya kita mesti ya berbeda pandangan lagi, nggak masalah. Kalau sekarang kita kawal dari 2024 sampai 2029. Iya, seperti itu. Nah, ada beberapa kelompok di Komal-Komal juga dia kalah bernarasi di politik, tidak bisa bernarasi tapi menyerang person gitu. Seperti Mbak Queen dan kawan-kawan yang lain gitu. Saya udah habis sehabis-habisnya. Jadi kalau tidak suka dengan apa, seolah-olah ini membuat suatu komal menyerang suatu kelompok, tetapi itu dia tidak bisa berargumentasi beradu kepada orang yang diserang gitu. Nah, digiringlah suatu berita, oh kelompok orang ini seperti ini gitu, gini, ya kita ngerti lah gitu. Itu konsepnya jelas, pasukan sakit hati yang sebenarnya tidak suka dengan dua kelompok, dua pendukung Prabowo dan Jokowi tetap bersatu. Mereka ingin memisahkan, mengambil kesempatan di situ gitu. Nah, tujuannya cuma satu, memisahkan pendukung Pak Jokowi dan pendukung Pak Prabowo. Nah, diserangnya Mas Gibran, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjatuhkan pemerintahan Pak Prabowo secara tidak langsung. Ekonomi rusuh, ekonomi kisruh, ekonomi turun, terjadi perang saudara. Nah, ini yang mereka inginkan. Bisa jadi mereka ini mungkin hanya bagian-bagian kecil sel-sel yang bermain, tetapi ada donatur-donatur yang lebih tinggi, kita nggak tahu gitu. Donatur seperti Marcella apa ini ya, Marcella Satoso gitu kan. Yeah. Marcella Satoso ini masih kelas 3-nya lah mungkin. Mungkin ada donatur yang lebih tinggi lagi. Mungkin ada juga proxy war asing, kita nggak tahu. Kita bisa meneliti di situ gitu. Ada permainan-permainan. Jadi anggap aja orang kentut aja gitu. Saya males sih masuk koma-koma gitu. Gosip, menggibahin orang ya, yang males sih. Biarin aja lah. Gitu aja sih Mbak. Siapa Koma Prabu? Terima kasih Bang Prabu. Sebentar. Ya, jadi kau gibahin siapa mau Prabu? Gibahin Banteng sama Onta dia. Gibahin Banteng sama komunitas Anies. Nah, setuju. Aku setuju di situ. Aku fokusnya di situ aja. Yang lain bodo amat aku. Iya. Pada intinya. Jadi ada beberapa Kebo dan komunis. Komunis. Saya itu ada dua lagi. Jadi, komunis, Terbo dan komunis alias Badrun gitu. Koalisi Badrun. Jadi aku gini Prabu, aku lebih baik menghindar daripada aku harus konyol gitu. Betul. Di depan mereka yang nggak penting gitu, yang nggak ngefek apa-apa buat negeri ini gitu. Ibarat kayak Dharma itu sama sekali aku nggak pernah mau dengar dia narasi, aku nggak pernah mau masuk ketika dia ada. Sama dengan Heru, dia ada beberapa buat VT, dia take aku sekali 2 kali aku kasih pain, 3 kali oh anak ini merasa dia milik panggung. Mungkin kalau dia take aku banyak penontonnya, banyak yang melihat, aku blokir. Lu siapa gitu loh, lu siapa ngetek gua gitu. Dia buat Jokowi hari ini udah kena azab bla 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 bla, dia take aku gitu. Kau cari panggung di aku di berandaku. Oh, salah alamat lu bro gitu. Gua blokir. Lu siapa emang? Gak penting banget gitu. Itu aku gitu orangnya. Jangan merasa sok ganteng lu. Aduh, gak ada apa-apanya lu. Gitu aja langsung. Matikan langsung karakternya. Bunuh langsung karakternya. Itu. Jangan dikasih panggung lah. Tadi juga sempat ada di komalnya Fahmi. Biasa jelamitan, jelamitan terus si Solikin. Mereka merasa dikasih panggung sama Fahmi.
dengan bernarasi bahwa Gibran itu apa sih prestasinya, cuman bagi-bagi susu bla bla bla, diterangkan sama Bos Eli bahwa wakil presiden itu tidak bisa mengambil keputusan apapun kecuali ada arahan atau petunjuk dari presiden. Oh, jadi Gibran itu cuman hanya jongos, cuman ini. Jadi aku langsung gini aja ke host. Host, kau kasih panggung sama orang tolol kayak gini, aku bilang. Coba dulu dia ngomong di sini, apa sih yang jadi job disk-nya wakil presiden itu? Kalau dia tahu, nah baru kita dengar narasi dia. Kalau dia pun nggak tahu, buat apa dikasih panggung gitu loh. Aku langsung kejar Fahmi. Aku nggak perlu ngomong sama mereka ini karena dibilangi kayak mana juga Fahmi ini tolol, ini goblok, aku bilang gitu. Jadi kalau aku bernarasi sama orang ini sama aja aku goblok. Jadi aku ngasih tahu kau Fahmi, kau ngasih panggung sama orang kayak gini. Kalau memang kau mau ngasih panggung sama orang kayak gini, aku turun. Karena nggak penting banget, tolol banget kita mau membahas apa sih kerjanya Gibran gitu. Kok si paling tahu dia kerjanya Gibran gitu loh. Lah Prabowo aja nggak komplain kerjanya Gibran, kok apa yang dikerjakan Gibran kan atas perintah Prabowo. Dan job disk-nya wakil presiden kan seperti itu. Emang wakil presiden bisa melakukan segala sesuatu tanpa arahan dari Prabowo, dari presidennya gitu. Siapapun dia gitu kan. Jadi tolonglah kalian-kalian yang mungkin sering jadi host, buka komal, tolonglah yang mau dinaikin itu yang memang narasinya itu membangun, narasinya itu punya isi gitu loh. Jadi Mbak orang ini biasa Mbak bercanda, oh ini bukan candaan, ini enggak candaan, ini terlepas dari Gibran. Siapapun wakil presidennya, memang job disk-nya ya begitu. Apa yang diberikan petunjuk dan arahan dari presiden, enggak terkecuali Gibran. Jadi tolonglah, itulah tadi saya sempat saya tambahkan sedikit Mbak kesal. Mulati. Boleh? Kalau Mas dibandingkan menteri ya, memang posisi lebih tinggi wakil presiden dibandingkan menteri, lebih kuat dari hierarki hukum di kita dibandingkan wakil presiden. Kenapa? Wakil presiden itu tidak punya keputusan atau peraturan. Wakil presiden nggak ada, tetapi ada peraturan menteri atau keputusan menteri, kan itu kalau kita melihat hierarki hukumnya. Nah, wakil presiden bekerja berdasarkan instruksi atau petunjuk dari presiden, seperti itu. Iya. Jadi karena kalau ada